Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas 12C. Saya Husni Alif Ramdhani, absen 16. Saya Humam Faiz, absen 23. Saya Kevin Suraperkasa, absen 19. Saya Anggit Mindulukita, absen 6. Di sini Kami Akan Mengabarkan video kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan sebuah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak dan mencapai tujuan bersama, di mana negara yang akan kita bahas yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan adanya kerjasama bilateral bukan hanya untuk saling bantu-membantu saja, tetapi juga menciptakan stabilitas, kemajuan, dan kemakmuran bagi rakyat di kedua negara tersebut. Dan yang terpenting yaitu membangun rasa saling percaya, pengertian, dan persahabatan antar negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan sudah lama dibangun sejak tahun 1973, tepatnya 53 tahun yang lalu. Namun, dalam satu dekade terakhir, hubungan ini semakin membaik dan meningkat menjadi SSP, Special Strategic Partnership. Mengapa harus dengan Korea Selatan? Karena mereka adalah salah satu pemimpin inovasi dunia, terutama dalam bidang teknologi dan industri kreatif. Sementara Indonesia sendiri memiliki sumber daya manusia yang besar dan kreatif, yang mana hal ini sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pertama, pada bidang teknologi. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan terbilang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mengembangkan salah satu proyek raksasanya, yaitu pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Borama. Kerjasama proyek jet tempur KF-21 Borama antara Indonesia dan Korea Selatan sudah berjalan sejak tahun 2014. Dengan fase pengembangan IMD pertama ditargetkan selesai pada tahun 2026, yang menandai selesainya uji coba prototipe dan masuknya pesawat ini ke produksi massal dengan perkiraan operasional mulai tahun 2028. Pengembangan ini melibatkan uji terbang prototipe yang terus dilakukan, termasuk partisipasi pilot TNI AU, serta negosiasi pembiayaan yang berlanjut hingga saat ini. Tidak hanya itu, perusahaan besar Korea Selatan seperti Hyundai dan LG juga telah membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Ini artinya, Indonesia bukan hanya membeli, tetapi juga belajar menjadi produsen teknologi masa depan. Nah, kalau bicara industri kreatif, teman-teman pasti tidak asing dengan K-pop atau K-drama. Kerjasama di sini bukan hanya tentang tonton-menonton, tetapi juga kolaborasi. Banyak konten kreator, animator, dan pengembang game Indonesia yang bekerja sama dengan studio di Korea Selatan. Lembaga-lembaga yang terkait diantaranya Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Korea Creative Content Agency, dan Korea Internet Security Agency. Setelah kita tahu apa aja sih kerjasama-kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan, kita juga harus tahu mengenai manfaat yang ditimbulkan dari adanya kerjasama-kerjasama tersebut. Bagi Indonesia, yaitu membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kemajuan iptek. Sedangkan untuk Korea Selatan, yaitu mendapatkan SDM tambahan dan memperluas peluang investasi di sektor baru. Kesimpulannya, kerjasama ini merupakan sebuah sinergi yang saling menguntungkan. Harapan kami, semoga kedepannya anak muda Indonesia dapat mengambil ilmu dari Korea Selatan untuk dapat diterapkan di negeri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam simpel-simpel aja.